Oke, yang semangat ya. Oke, anak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini, anak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Oke, hari ini hari Jumat. Tanggal berapa hari ini? Ya, 17. Kemarin tanggal 16, 17. Berarti masih ada beberapa hari lagi bagi anak Ustadz untuk mempersiapkan diri. Ingat, minggu depan anak Ustadz sudah mau masuk ujian praktik, baru ujian tertulis. Ya, tertulis semester 1. Dan ingat, semester 1 ini Ustadz mohon betul, nilainya akan ditambah sama nilai UTS nanti. Ya nak ya, maka anak Ustadz harus belajar. Oke, kita tepuk konsentrasi, tangannya gini. Kalau Ustadz bilang cek, anak Ustadz begini. Ustadz ulang, cek. Masih ada yang telat, cek. Kalau boom, antum hentakkan kaki ke lantai. Boom. Boom. Siap? Cek. Boom. Boom, boom, cek. Cek, cek, boom. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Yang tadi pagi datang duluan siapa? Cia. Revan. Lean. Nah, yaudah Ustadz minta Lean untuk pimpin doa. Istaidu doaan saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahri, doanya yang benar. Ditubillahi rabbah wabil islamidi wabi muhammadin wa rasulah rabbi zidni ilma warazukni fahm amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Lean. Oke, Ustadz punya kuis. Awan warnanya apa? Putih. Susu warnanya? Putih. Sapi minum? Minum air. Nah. Oke. Rumput warnanya? Hijau. Kursi duduk antum warnanya? Hijau. Kambing makan? Rumput. Ya, kambing makan rumput. Ya. Gitu. Oke, boleh tepuk tangan untuk anak Ustadz. Iya. Sekarang semuanya berdiri, kita nyanyi dulu. Nah. Oke ya, harus hafal ya. Pengarangnya Sudarnoto ya, jadi harus tahu anak Ustadz. Oke, yang tengah apa? Sila keberapa ini? Yang ini? Sila ke? Ustadz ngetes ya, Ustadz udah lama nggak ngajar kalian. Sila ke berapa, Adi? Ya, bukan pohon angker ya, pohon beringin. Ya, sila ketiga. Sila ke ini? Ya, ini padi dan kapas. Nah, ini padi yang ini nak ya, bulirnya. Yang ini kapas. Sebenarnya yang hijau-hijau ini ada putihnya ini kapas. Bukan apa yang lucu-lucuan itu, ya. Nah, yang ini rantai emas, ya. Oke. Jasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Sekali lagi ya. Apa tulisan yang ada di cakar? Pancasila, akulah pendukung. Anissa semangat. Nah semangat di depan Anissa. Sedia berkorban untuk Pancasila tetap berjalan. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk anak Ustadz. Yang nggak masuk, Keiza ya. Biasanya lapor ke Ustadz. Tadi nggak ada, ya. Keizanya nggak lapor ke Ustadz. Nanti Ustadz tanya. Oke, yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kemarin kita belajar tentang magnet, nak ya. Ya, gaya dan pemanfaatan magnet. Jadi magnet ini bermanfaat dalam kehidupan nyata. Kan Ustadz udah kasih tahu. Ada kancing baju yang menggunakan magnet. Biasanya diaplikasikan ke tas ibu-ibu. Dan magnet itu ada jenisnya. Yang Ustadz bawa kemarin itu yang jenis paling murah harganya. Tapi ada magnet yang tingkatan harganya lebih mahal. Namanya magnet bukan. Lupa Ustadz, ngeheng Ustadznya. Ya, itu. Ya, nak ya. Dan biasanya digunakan dalam tas, ya. Kalau kalian punya tas itu. Terus pin, pernah lihat pin Ustazah di sini? Yang nama. Nah, itu kan bukan pakai itu. Bukan ditusuk, tapi di belakangnya ada magnet. Kalian ada. Ada gorden yang pakai magnet. Ada anti nyamuk yang pakai magnet. Gitu. Dan ada, nanti kita lihat apa gunanya, nak ya. Bahkan dimanfaatkan dalam industri untuk kren. Kren magnet itu, dia pakai elektromagnet untuk memisahkan besi yang mau didaur ulang dengan plastik. Itu. Atau anak Ustadz bisa membuat metal detektor. Ya, itu. Ya, itu. Nanti kita lihat, nak ya. Jadi itu pemanfaatannya banyak. Dan yang paling keren ada kereta api magnet, namanya kereta api maglev. Ya, itu. Nanti videonya kapan-kapan Ustaz tayangin, nak ya. Oke, ingat gaya magnet kemarin. Berdasarkan bentuknya banyak. Ada magnet batang. Ini magnet apa? Atau ladam kuda. Ladam tahu? Sepatu kuda tuh, kuku kuda tuh kayak gini. Nah, Ustaz tanya, Adit, yang N, kepanjangannya apa kemarin? North, artinya kutub utara. Nah, yang S, selatan. Ya, Ustaz tanya, ya, kalau merah ketemu merah, apa yang terjadi? Tolak menolak. Nggak mau sejenis. Sama kayak manusia. Maka kalau ada yang suka sesama jenis, ya bahaya. Homo. Magnet baik dan endaknya. Nggak mau gitu. Itu. Cowok dengan cowok nikah. Itu nggak boleh. Ya. Magnet aja nggak mau dia. Ini. Ya, nak ya. Ustaz, mengapa warnanya merah dan biru? Ya ini untuk memudahkan kalian saja. Ya. Memudahkan anak Ustaz kan masih belajar. Ya. Nah, tujuan hari ini mengenai jenis-jenis dan sifat magnet. Dan anak Ustaz nanti kita akan belajar contoh benda magnetis dan kehidupan. Magnetis dan non-magnetis dalam kehidupan. Ya, anak Ustaz nanti mempresentasikan kembali, nak ya. Ini. Oke, ini kemarin video mengenai ranjau paku. Jadi kalau di Jakarta itu kejam, anak Ustaz. Nggak kayak di Bengkulu. Jadi tukang tambal ban itu diamburkannya pakunya. Digunting-gunting dulu dari paku payung. Nanti yang bannya meledak, ya, pecah, dia akan nampal ban ke bengkelnya. Itu. Jahat nggak kira-kira? Jahat. Terus pas ditambal, dipatoknya berapa, Pak? Bayar, 100.000. Maka hati-hati. Kan banyak kasus orang minum es teh, harganya 45.000. Kan? Itu. Iya, yang viral itu yang di Bandung itu. Maka bertanya dulu, nggak boleh. Masuk, Pak, es teh 10. Ya, itu. Maka nggak boleh anak Ustadz berwirausaha mematok harga sekehendak hati kita. Maka nggak boleh. Harus masuk akal harganya. Ya, itu. Paham ya, nak ya? Oke, anak Ustadz, sekarang Ustadz akan melihatkan video, nak ya.
Nah, banyak pemanfaatan magnet ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya kreator Motion nah, Dimana di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana nah, mengambil benang berbahan besi dari sumur tanpa harus menguras, cukup menggunakan magnet seperti ini dimasukkan ke dalam. nah itu. Jadi Om ini ya kejatuhan barangnya, entah barang apa ya, dan dia daripada nguras maka pakai magnet. Nanti benda yang itu nempel ya, ditariknya. Nah itu, magnetnya besar ya itu. Ustaz beli di mana magnet? Ya di Shopee banyak itu nak ya, jualannya. Nah, Jadi kemarin sendok tembok saya jatuh. nah sendok semen Om ini jatuh. Tahu sendok semen ya? Nah ini kan lagi bangun rumah ya. Yang benarnya jatuh ke sumur tanpa Nah, menguras. jadi dipancingnya nak ya. Menggunakan besi. Nah itu udah dapat satu besi nak ya. Besi. Ada yang bisa jawab gimana kalau kira-kira udah ketemu apa yang dirasakan? Ah berat. Nah, udah strike gitu. Wih strike. Ah ini udah strike ini. Jadi, ya, Nah ternyata dapat besi lagi nak ya. Kita cari lagi. Ustaz cepetin. Nah, nah itu dapat sendok semennya. Oke, tepuk tangan untuk Om ini. Iya. Itu nak ya, akal manusia banyak. Jadi tidak harus dikuras sumurnya. Dan ada yang lebih keren lagi nak ya. Nah, Ustaz bisa lihat ini. Memancing menggunakan magnet tentunya menyenangkan karena menemukan barang unik yang ada di air, seperti besi-besi tua, Nah, itu. sepeda, papan arah jalan, dan lain-lain. Namun, bagaimana jika menemukan sesuatu yang lain, seperti pria ini, yang menemukan sebuah motor gitu ya? Ah, motor metik nak ya. Oke sih. Ah, gara-gara magnet dapat motor. Memancing Ustaz tanya, kira-kira motor bekas apa itu? Ya, kecelakaan. Itu. Jadi kecelakaan misalkan pesawat jatuh. Ya, nggak mungkin nyelam gitu, ambil, angkat. Ya nggak bisa. Ya, jadi digunakan magnet dengan daya yang paling kuat. Ya, diselamkan, diangkat. Ya besar. Bisa magnetnya segede sekolah kita ini. Iya, jadi diangkat. Itu. Kalau sudah ketemu. Ya nak ya. Jadi kayak gitu. Nah, di luar negeri juga banyak konten-konten YouTube ya menggunakan magnet yang kuat. Kalau kita mungkin sampah nak ya. Kalau di luar negeri itu kan ya HP. Ada yang dapat HP, kenapa? Oh, dia lagi ribut. Ya. Ada orang ya, pemuda marah misalkan, dibuang HP-nya. Kamu selingkuh misalkan, dibuangnya ke sungai kan? Dibuangnya ke sungai, nemu ya. Atau kecelakaan. Wah itu nak ya, motor tadi. Ustaz tanya, mengapa nggak diambil sama orang luar negeri motornya? Ya karena kaya. Umi, sepeda adik tadi itu cebur ke, ya udah besok beli lagi nak. Ya. Gitu. Kalau kita, woi kena omel. Ya. Itu. Ya, itu. Jadi kayak gitu. Atau karena itu nak ya, bisa jadi korban, misalkan banjir. Ya, kepleset ya, banyak. Biasanya bencana alam. Ya nak ya. Oke, yang bahaya ini kemarin nak ya, ini luar biasa itu. Ambil kabupatennya saya sebentar lagi. Nah, yang Mahalnya penyebaran ranjau paku di Jakarta tak urung membuat pengguna jalan yang menjadi korban menjadi sangat kesal. Beberapa orang di antaranya lalu bersepakat membentuk komunitas melawan sapu bersih ranjau paku di Jakarta. Mereka secara rutin menyapu ranjau paku di jalanan kota Jakarta menggunakan tongkat sederhana yang dipasangi magnet. Hasilnya mencengangkan.
Nah, itu magnetnya nak ya. Kurang, biasanya lebih baik hari ini. Biasanya. Kebetulan hari ini lebih berkurang. Karena ini Nah, itu nak ya, bayangin. Ya. Ngerinya. Itu. Ustaz tanya, jadi ini nak ya, yang paling efektif. Nggak mungkin kan kita nunduk, ngambil sebuah-sebuah itu nggak kelihatan. Jadi pakai magnet. Ya. Bahkan yang dibuat betul nak yang magnetnya, mesan yang magnet besar itu, jadi ditarik pakai mobil. Jadi ada mobil polisi khusus untuk membersihkan ranjau paku. Dia magnetnya panjang segede jalan itu. Jalannya pelan-pelan. Nanti paku nempel itu. Makanya di kota besar jarang bannya itu pecah. Ya, kecuali pecah misalkan karena terlalu ngebut, meledak. Tapi kalau kena paku, maka di luar negeri nggak ada tambal ban. Ada nggak? Jarang. Kalau kita kan banyak. Tuh. Karena di luar negeri itu akhlaknya udah bagus. Kalau kita sengaja nak ya, biar cuan kata orang, biar untung. Padahal ini nggak boleh ya. Nih. Oke, anak Ustadz paham sampai di sini ya? Oke. Sekarang anak Ustadz, antum kembali ke dalam kelompoknya kayak kemarin. Ada tugas yang harus anak Ustadz kerjakan ya. Nanti kita akan mencoba anak Ustadz benda-benda magnetis dan non magnetis ya. Nanti anak Ustadz bisa lihat. Ustadz mengulang saja pelajaran kemarin. Ya. Nah, ini kelompoknya. Nah, sekarang Ustadz bawakan ya lembar tugasnya. Nanti tentukan ketuanya masing-masing. Nah, siapa yang nulis? Siapa yang belum? Nah, ya. Lewatnya lewat sana. Oke, silakan isi namanya. Nanti ada zoom in zoom out-nya ya. Zoom in zoom out. Apa nak? Ini kelompok. Oke, Ustaz hitung kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya bergantian. 5 sekarang. Oke, coba perhatikan LKPD-nya, lembar kerjanya. Ya nak ya. Kita akan bereksperimen. Ini kok kabur ya? Oke, perhatikan dulu. Anak soleh. Uskut. Oke, nanti Ustadz lihatkan nak ya. Nah, bukan yang ini. Mana? Ah, tutup dulu Danis. ini ada eksperimen, ada koin, Ya. Oke. Pertama, nah Ustadz coba baca lembar kerjanya. Ya. Ustadz akan memberikan satu magnet. Coba masing-masing ketua kelompoknya ambil magnetnya. Oh, perwakilan aja. paling atas, satu gambar. Ya. Satu saja. Oke. Sekarang ambil, katanya ambil apa? Ada Atas meja. jarum. Nah, ada koin. Nah, koinnya. Satu kelompok satu saja. Yang tadi ada belum? Apa? Yang tadi. Yang? Yang tadi. Enggak, kelompok satu. Ya, yang tadi belum tadi. Yang mana? Magnet. Ah, nanti percobaannya. Ah, silakan duduk biar Ustadz yang keliling. Biar anak Ustadz gak repot.
Oke. Koin ada yang kuning. Halo, yang koin kuning. Silakan ada yang menulis, ada yang melakukan percobaan. Yang kuning. Ada yang kayu. Kayu dicoba. Cabu. Yang kayu, coba yang kayu. Silakan diisi. Yang belum dapat koin kuning, kelompok mana? Belum. Klip usah ambilin dulu nak, sabar. Ini klip nak. Bentar. Yang klip. Nanti coba. Kalau sudah ada peniti, boleh bergantian. Punya kalian sendiri boleh. Ini klip. Pinjam punya temennya. Yang paku bergantian. Oh, paku. Paku bergantian. Nanti paku bergantian. Sebentar. Ini nak paku. Jarum pentul. Yang udah ada jarum nggak usah lagi. Ini. Jarum udah ada, nak? Udah. Nah, yang koinnya itu ada beda loh. Ada koin kuning, ya. Koin silver 1000. Ya. Gelas plastik boleh. Plastik ini boleh. Ya boleh. Oh iya. Panas dia. Peniti nggak ada. Pakai jarum. Ya, setara jarum. Aku yang kedua. Nggak usah, biarin. Apa? Klip tadi ada nggak? Ada klip. Oh iya. Pinjam. Boleh, ambil di situ. Mau minjem. Pinjam, nggak apa-apa. Setara itu, setara jarum pentul. Nah, yang mau minjem magnet lagi, nah. Satu kelompok satu, jangan itu. Oh iya. Oke. Koin beda ya, koin duit 1000, koin 500 sama koin kuning, itu bahannya beda. Ya. Apa? Jarum pentul ada nih, nih. Apa? 9. Yang nggak ada dicoba, pinjam punya temennya.
Semuanya harus kerja, jangan orang-orang itulah yang kerja. Iya, Nak. Ah, ya. Apa? Karet nggak ada. Coba apa ya? Ada karet di sana. Ya, ya kira-kira ditebak. Kira-kira. Nah, berarti ada apanya itu? Azik, silakan duduk, Azik. Aku hilang. Hah? Aku hilang. Paku? Ya cari, hati-hati, Nak. Karet. Nah, ditebak sengaja Ustadz itu. Kira-kira apa? Tidak. Kira-kira apa? Saling menempel. Ini emang tempatnya ya? Display. Kaca lagi. Ustadz nggak ngerti main ini. Oke, peniti itu setara dia dengan ya. Jangan dulu. Duit zaman dulu ya. Nah, itu. Nah, ini bahannya beda ini. 100 perak. Ustadz tanya, mengapa duit yang warna ini nggak diproduksi lagi? Iya, kenapa nggak warna kuning? Karena bahannya sudah nggak ada lagi. Gitu. Jadi bahannya lebih mahal yang ini. Iya. Ya, hampir setara emas itu. Silakan lembar kerjanya diisi. Nempel ya? Yang ini enggak kan? Enggak ya? Ah, iya. Nempel ini aja nempel. Ah, iya. Plastik. Ini ada berarti itu logamnya berarti. Enggak, semuanya logam. Logam itu, tapi ada yang bisa ditarik magnet, ada yang tidak. Ini logam. Yang keras-keras ini logam. Tapi ini bahannya beda. Nah, yang ini lebih banyak kandungan aluminiumnya. Nah, yang ini namanya kuningan ini. Ini lebih mahal ini. Makanya sekarang nggak diproduksi lagi koin modelnya. Jadi kayak gitu. Azik bantu kerjain, nanti dulu main ini. Oke. Sudah belum? Oh, kalau sudah udah ya. Nah, itu bahannya beda. Nanti pusat jelasin. Gelas plastik boleh pakai Tupperware kalian. Oke, udah selesai semua. Rapalah bisa main ini, Pak. Coba, Pak. Usah kelak dulu, usah hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya ya. Berarti bahannya beda. Kan bahan-bahannya beda.
Oke, sudah belum? Waktu 5 menit lagi. Siapa yang mau presentasi? Kelompok pertama. Ya, kelompok Naomi, boleh. Kelompok 2. Antum nongkrong-nongkrong baik. Ya harus bantu temennya. Udah Kak, udah. Oh iya. Bentar. Yang sudah ditulis, dicek lagi. Benar tidak pernyataannya. Oke, silakan duduk yang lain. Ya. Kelompok 2 akan presentasi. Oke, semuanya duduk. Semuanya duduk. Halo, Danis duduk dulu, Nak. Nah. Sebelah sini anak Ustadz, geser lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah. Selesai pertama ya kelompok 2. Geser lagi sini, Naomi. Oke, boleh Nak? Nah, dibuka aja itu Nak. Danis, dibuka aja. Salam dulu. Geser lagi sini. Cek jawaban kalian. Kelompok Naomi cukup sampai nomor 2 saja. Oke, nomor 1. Menurut kelompok Naomi, itu gambar apa, Ustaz? Klip kertas ya untuk jatuhin. Jadi klip itu untuk dokumen yang penting. Bisa di necis. Gimana setelah melakukan percobaan Naomi? Menempel atau tidak? Menempel. Siapa yang setuju menempel? Benar ya? Ya, boleh lanjut kelompok 2. Apa? Nomor 2. Boleh. Ya, peniti menempel dengan magnet atau ditariknya dengan magnet. Oke. Benar ya? Oke, cukup kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Naomi. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 duluan. Geser. Kelompok 5 membacakan hasil percobaannya, eksperimennya di poin 3 dan 4. Mohon maaf. Nah, perkenalan dulu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit, duduk Adit. Presentasikan hasil diskusi dan eksperimen kami. Ya, lanjut. Nomor 3 akan saling menarik. Nomor 4 akan saling tarik menarik. Oke, ada yang protes, yang berbeda pendapat, ada yang berkomentar. Jarum dan paku akan saling tarik menarik. Oh, ya, nomor 3 udah. Ya. Oke, setuju ya? Benar ya? Oke, nanti kita bahas. Oke, tutup. Boleh, silakan tutup. Salam dulu. Usah ajarin. Pakai demikian presentasi dari kami. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini dulu tadi. Duluan. Kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan di poin 5 dan 6. Geser lagi sini Nak, silau. Danis, sini Nak. Danis. Nah, pesat geser. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil eksperimen. Ya. Pada
nomor 5 gambar ini ya begitu. Ke sana menjelaskannya. Oke, nomor 5 gambar karet tidak menempel. Setuju? Nah, setuju. Lanjut. Garis kerja Tolak menolak. Ah, boleh. Ya, tidak menempel atau tolak menolak boleh. Sebenarnya bukan tolak menolak ya, tidak ada reaksi, diem saja itu. Kalau tolak menolak itu magnet dengan magnet. Ya, nak, ya, ada gayanya. Itu. Oke, cukup. Demikianlah. Yuklah dulu. 5-6 udah. Oke, tepuk tangan. Apa jawabannya di sana? Gambar apa? Gambar apa? Udah tadi. Tidak menempel. Oke, kelompok Tabina. Kelompok 3. 3, 4, 5. Kalian 4. Ustadz hitung biasa saja. Geser lagi sini, nak. Anissa. Hati-hati, hati-hati. Geser-geser ini. Geser lagi, nak. Kai. Tabina terus. Kemarin. Azik. Nah, geser sini Aziknya. Geser sini. Ya. Salam dulu. Azik, pandangannya ke depan. Nah, lihat audien. Danis nanti dulu. Perhatikan jawaban kelompok 3. Kami akan mempresentasikan jawaban dari eksperimen kami. Oke, yang pertama. Nomor 6. Nomor 7. 7. 7, 8. Ya, nomor 1. Jelaskan dulu. Nomor 1, gambar ini. Gambarnya kayu. Nah, terus. Setelah kami melakukan eksperimen, ternyata tidak menempel. Nah, begitu kata-katanya yang bagus. Iya. Ayo. Ya, tidak menempel. Oke. Kata kelompok 3, tidak menempel. Setuju? Setuju. Lanjut. Azik dulu. Ustaz mau dengar suara Azik. Gambar apa itu, nak? Nah, ya. Sampaikan, Azik. Tidak menempel jika ada dua magnet bisa. Ah, ya. Oke, setuju tidak? Tidak menempel? Setuju. Ya, oke. Ya, kalau ada magnet nempel, ya. Oke, silakan ditutup kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir. Nah, kelompok 4. Ya, jangan dilempar begitu. Nah. Ya. Jangan. Oh, hati-hati. Oh. Oke, silakan duduk. Lewat sana bisa, nak? Anissa, jangan melempar-lempar begitu, nak, ya. Jangan dibiasakan. Sini, geser sebelah sini, nak. Najwa. Oke, silakan diucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan dulu. Kami akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Ya.
Ada gambar koin. Ya, gambar koin. Bagaimana reaksinya? Ya, tidak menempel. Setuju tidak? Ya, lanjut. Ya, boleh. Tidak ditarik magnet boleh. Yang 10, koin logam berwarna silver. Koin tidak menempel. Ya, tidak menempel. Yang silver ya. Ya. Oke. Benar? Boleh diakhiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya. Yang satunya, ya nggak apa-apa. Ya, yang jawab nempel boleh. Oke, coba perhatikan lembar kerjanya, Nah Ustaz. Halo. Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Yes, Allahu Akbar. Coba buka hasil eksperimennya. Oke, mengenai koin. Halo. Nomor 9. Itu koin gambar apa, Nah Ustaz? Koin gambar Warna kuning. kuning. Ya, atau disebut kuningan. Menempel atau tidak ketika didekatkan dengan magnet? Tidak. Nah, koin warna silver kan ada Ustadz kasihkan 2 tadi. Ada yang 500 perak, ya. Ada yang 1000. Nah, yang 500 ini banyak unsur peraknya, ya. Sebenarnya koin itu tidak murni. Misalkan yang kuning ini kuningan enggak, ada bahan-bahannya. Semakin banyak kandungan besinya, maka dia akan bisa ditarik dengan magnet. Ya. Maka yang paling bagus sebenarnya yang tidak bisa ditarik dengan magnet. Nah, itu. Ustaz, mengapa produksi koin kuningan sekarang sudah hilang? Kenapa duit 1000 sekarang nggak di warna kuning? Karena bahan kuningannya itu terbatas, udah habis. Jadi pemerintah nanti kalau besi udah habis nyari. Bisa jadi koinnya dihilangkan, nggak ada pakai koin lagi. Ustaz tanya, apa keuntungan koin dengan uang kertas? Menurut antum, lebih bagus koin apa uang kertas? Ya. Uang koin. Ya, lebih tahan uang koin. Kalau kertas basah, itu terbakar. Ya. Kalau koin ya di dalam tanah, maka orang nyari harta karun jarang dapat harta karun, duit kertas jarang, karena ya hancur dimakan bakteri, cacing. Itu. Tapi kalau koin mau berabad-abad tetap. Bahkan zaman Rasulullah ada nama uang, namanya dinar. Dinar dan dirham. Dinar itu emas. Itu. Jadi emas, nak ya. Kita emas perhiasan. Zaman Rasulullah emas jadi duit. Iya. Saking banyaknya. Mereka nggak pakai emas itu nggak jadikan perhiasan. Ya. Itu. Duit. Ya. Maka di zaman Rasulullah jarang pakai perhiasan itu, nak ya. Ya, itu. Makanya perhiasan orang Arab tuh kaya-kaya, nak ya. Rasul aja pas itu di Arab ya, punya mengembalakan sampai 1 lembah penuh unta. Bayangin saking banyak duitnya. Ya, nak ya. Oke. Setelah kita belajar hari ini anak Ustadz ya. Anak Ustadz bisa tahu. Jadi tadi kita sudah praktik benda magnetis dan non magnetis. Menurut kalian apa itu benda magnetis? Ya, benda yang bisa menempel atau ditarik dengan magnet. Sabina nanti dulu kepentung temennya nanti. Oke, benar nggak pendapat teman kalian? Benar. Tepuk tangan untuk Fatimah. Ya. Oke, kelompok lain. Apa saja contoh benda magnetis setelah melakukan percobaan tadi? Peniti. Apalagi? Paku. Ya, koin. Koin yang 1000 ya. Jarum. Paku boleh. Ya. Ya. Yang benda non magnetis. Non itu artinya apa? Tidak. Non. Nah, kayu, plastik. Ya. Bahkan ada Ustaz nih, Ustaz kasih tahu.
Ustaz masih kecil dulu, ya. Jadi pemanfaatan magnet boleh. Misalkan antum punya kulkas, nah ya. Ditulis memo kecil. Misalkan, gulai ayam itu yang satu potong lagi itu punya adik, jangan dimakan yo. Jadi boleh ditempel di kulkas kalian. Ya, nempel dia. Antum tinggalin di kulkas. Begitu. Ya. Atau di pintu rumah kalian. Karena zaman dulu belum ada HP. Ya, tiba-tiba rumah tertutup, ada magnet ditempel. Dek, ibu kecurup yo selama 2 bulan. Nah itu kan. Wah, oh iyo, gitu. Ya nak ya. Jadi dapat pemanfaatannya. Ya. Oke, lanjut lagi anak Ustadz. Selanjutnya, anak Ustadz bisa melihat, ya. Ustadz tanya, mengapa semua benda tidak magnetis? Ya. Ya. Karena itu keuntungan bagi kita nak ya. Ya, bagi kita. Kenapa Allah nggak ciptain semuanya magnetis semua? Kenapa nggak besi semua? Karena ada bahan-bahannya. Biasanya benda magnetis itu kuat. Halo, anak soleh. Benda magnetis itu benda yang kuat. Makanya digunakan dalam bangunan. Ya, tapi benda magnetis, non magnetis juga kuat. Ya, ingat, karena benda magnetis ini sangat tidak tahan. Pertama dengan karat. Karat, tahu karat? Ya, jadi besi itu jadi kuning hancur. Ya. Tapi kalau plastik, maka setiap benda itu magnetis non magnetis sama-sama kuat, tergantung. Makanya kalau kata di film Avatar itu, oh, air kalah dengan api, api kalah dengan air. Benda magnetis juga, dia tidak tahan dengan air laut, tidak tahan dengan air, sehingga menyebabkan karat. Ya, tapi benda non magnetis tahan air laut, ya, tapi dia tidak tahan api. Sedangkan benda non magnetis, magnetis dia tahan dengan api, ya, itu, dan kuat. Itu. Makanya biasanya benda benda magnetis digunakan dalam struktur bangunan. Tiang. Ustaz tanya, mengapa tiang rumah harus pakai besi? Ya, karena lebih kuat. Zaman dulu belum ada besi, pakai bambu. Ya, pakai bambu nak ya. Jadi kayak gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan anak Ustaz? Ya. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih nak ya. Hari ini kita telah belajar magnet ya. Dan kembali lagi Ustaz ingatkan, magnet adalah benda ciptaan Allah yang wajib kita syukuri, ya. Nih. Oke, terima kasih, ya. Oke. Sebelum Ustaz tutup, kita nggak ada videonya nak ya. Oke, situ saja anak Ustadz yang Ustadz sampaikan. Silakan dikumpulkan LKPD-nya, Ustadz ambil. Magnetnya juga nanti dikumpulkan. Nah, boleh nanti digabungkan. Masukkan ke ini nak. Kelilingkan. Kansa, Ustadz minta bantuan. Kumpulin ke Kansa, nah Ustadz. Yang LKPD-nya boleh kumpulkan ke Ustadz. Lembar kerjanya itu masukin ke Kansa, nak. Oke, silakan duduk kembali. Ustadz tutup. Anak soleh, tepuk 1. Baru dua orang. Tepuk 1, 2. Kalau 2 nggak tepuk karena nggak ada. Oke, paham ya? Oke, anak Ustadz. Siapa yang ingin bertanya dengan magnet? Tentang magnet, Mas Ustadz? Ya. Mengapa magnet tidak bisa menarik kayu?
Ya, karena tidak ada unsur besinya. Ya, unsur logamnya. Magnet, nah, ada pabriknya nak ya. Campuran dari bahan-bahan besi dan baja yang dialiri listrik. Ada 3 cara membuat magnet. Nanti di kelas 6 antum akan belajar. Ah iya, praktek lagi cara membuatnya. Tapi kalau magnet yang kita buat ini, Ustaz, bagaimana merusak magnet? Gampang, antum bakar. Ya, atau didekatkan. Magnet, 2 magnet yang didekatkan, maka dia akan tarik-menarik. Semakin lama dia tarik-menarik, maka dia semakin lemah. Jadi kalau anak Ustaz beli magnet yang baru dibuat, 10 tahun ke depan, gaya tariknya akan berkurang. Paham ya? Itu. Cara buatnya gimana? Ya dialiri listrik. Ada alatnya. Gitu. Dan ada yang alami dari batu-batuan. Batu badar besi, kata orang Bengkulu. Ya, batu magnesia. Nah, ya. Mengapa dinamakan magnet? Karena menurut cerita di Yunani, ada itu gembala, nak ya. Gembala itu kecapean. Jadi dia bawa tongkat besi, duduklah di batu hitam. Tertidur. Begitu bangun, wih, kambing saya hilang. Mau pergi, ditariknya tongkatnya tadi, nempel di batu besar hitam, nak ya. Oh, itu. Nah, nama daerahnya Magnesia. Ya, itu. Ya, Magnesia. Di daerah Yunani katanya. Ustaz nggak tahu benar atau tidak. Ya, boleh anak Ustaz baca, nak ya. Itu. Sama kayak kopi. Tahu kopi ya? Kopi itu katanya dari Afrika. Ada gembala juga. Jadi gembala ini banyak berjasa, nak ya. Kambingnya makan buah, nak ya, merah-merah. Sampai jam 3 malam tidak tidur-tidur kambingnya. Setelah makan itu. Oh, itu. Oh, ternyata makan buah. Sekarang kopi. Jadi kopi itu kan bikin kita aktif, nggak tidur, nak ya. Itu. Nah, sama dengan magnet. Nah, daerah tempatnya diabadikan, namanya Magnesia. Jadi magnet itu ada 2. Magnet alam yang terbentuk dari alam, karunia Allah. Ada magnet buatan manusia. Ya, nak ya. Ini. Siapa yang sudah punya magnet di rumah? Nah, di Shopee ada harganya 4.000 yang kayak Ustadz itu. Ya. Boleh beli atau dari speaker. Jadi magnet itu juga digunakan untuk itu sound. Ya. Sound system. Supaya mengapa? Supaya suaranya lebih gede. Ya, itu. Ya, nak ya. Tapi antum jangan merusak, ya. Sound system, ada speaker di rumah, antum rusak ambil magnetnya, ya jangan, nak ya, itu. Dan biasanya magnet digunakan untuk kalau di orang bengkel naruh barang-barang penting, ya. Misalkan mesin, nak ya, ada magnet besar, oh ini baut kecil ditempelnya, tuh, supaya nggak hilang, ya. Jadi banyak kegunaannya. Jadi kalau ada nemu magnet, jangan antum buang. Anak Ustadz bisa mancing. Kalau di Bengkulu mancing pakai magnet, bisa nggak kira-kira? Di mana kira-kira? Nah, ya di laut boleh. Ya, di laut. Anak di pantai panjang boleh. Nah, itu. Ya. Ya taunya nemu kaleng paling ya. Nemu HP misalkan ya, bisa. Oke, itu saja Ustadz pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih ya. Dan kita hari ini sudah ya belajar mengenai magnet ya. Oke, yang senang belajar hari ini angkat tangan. Ya, walaupun capek ya, alhamdulillah seru. Dan nanti pertemuan selanjutnya kita akan praktek mengenai energi panas. Nanti prakteknya kita membuat ya kincir spiral menggunakan kertas dengan bahan bakar lilin. Nah, nanti lebih keren. Ya, itu. Enak ya. Oke, Ustadz akhiri. Yang pimpin doa kelompok pertama tadi siapa yang maju? Nah, boleh Opan pimpin doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak Ustadz boleh istirahat, nanti lanjut pelajaran PKN ya. Ya, Dian. WC ya, Tan. Iya, nak.